Sudah bisa mulai? Sudah bisa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar radio online Palopo Mengaji, walhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita sampai dengan detik ini, yang walhamdulillah ala kulli hal. Kadang berbagi nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula karunia-Nya yang dicurahkan kepada segenap makhluknya, dan juga secara khusus kepada hamba-hambanya dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kaum mukminin, itu kadang terlupakan dan kadang tidak diingat, tidak disebut-sebut, disebabkan adanya pandemi yang kita ketahui, virus COVID-19 atau virus corona yang secara global itu mewabah, termasuk melanda negeri kita tercinta ini, Republik Indonesia. Dan yang kita saksikan, qadarallahu ma syaa wa fa'ala, hampir semua pemberitaan itu hanya mengulas, membahas dan menyebutkan tentang perkembangan atau update daripada COVID-19 ini. Termasuk di dalamnya hanya disebutkan akan bahayanya dan mereka yang terkena daripada virus ini. Padahal jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah sekian lama kita hidup di kehidupan dunia ini, mendapatkan begitu banyak nikmat dan karunia, kadang hal tersebut tidak kita sebut-sebut, kadang kita tidak ingat. Tapi begitu kita mendapatkan sedikit atau sesuatu dari ujian ataupun musibah, hanya itu yang kita sebutkan, hanya itu yang kita ingat. Adapun nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya kita lupakan. Dan jemaah sekalian, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan jauh lebih banyak dibandingkan apa yang ditimpakan kepada kita berupa bencana dan musibah, termasuk pandemi COVID-19 ini. Dan dimaklumi bahwasanya telah 2 pekan kita mendapatkan himbauan dari pemerintah
ya, Republik Indonesia. Demikian pula dari para ulama baik yang lokal maupun yang dari luar, yang mana tidak dibolehkan bagi kita semua ya, untuk mengumpulkan massa atau membuat kegiatan yang bersifat mengumpulkan manusia. Dan telah berlalu lebih dari 2 pekan dan kita dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali jika ada hal-hal yang memang dianggap urgen atau penting. Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Dan insyaallah taala ini adalah pertemuan perdana atau kajian perdana secara online yang disiarkan secara langsung, dan kitab yang akan kita bahas adalah kitab Fiqhul Muyassar, Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Ya. Kitab ini disusun oleh sejumlah ulama dan diberikan muqaddimah ya, oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Ini yang akan menjadi panduan kita dalam kajian online ini dan seterusnya insyaallah selama masa ya physical distance ya, sudah dirubah istilahnya. Nah, bukan lagi social distance ya, tapi physical distance. Nah, dan adapun maksud dan tujuan kenapa kita menjadikan pembahasan atau kitab ini menjadi materi ini untuk mengingatkan kaum muslimin, mereka yang sudah pernah mendapatkan atau sudah mengilmui hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa, dan kemudian juga kepada mereka yang masih awam, yang mungkin masih jahil, yang setiap bertemu dengan bulan Ramadan tidak ada nampak bahwasanya ibadah puasa yang dia kerjakan itu ibadah puasa yang berkualitas, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kita saksikan di tahun-tahun sebelumnya, banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh kaum muslimin, baik mereka yang sedang berpuasa sampai kepada mereka yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Dan salah satu yang menyebabkan hal tersebut adalah faktor kejahilan, ketidaktahuan. Nah, olehnya ini yang mendasari kita membuka kajian secara online, dan kita memilih kitab fikih yang paling ringkas insyaallah, yaitu Al-Fiqhul Muyassar. Dari judulnya saja sudah nampak bahwasanya ini adalah yang paling ringkas, Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih yang ringkas. Nah, dan kita masuk langsung kepada Kitab As-Siyam. Iya. Kitab As-Siyam. Iya. Kalau dibaca Kitab As-Siyami, iya, ini adalah kitab yang membahas tentang As-Siyam. As-Siyam itu masdar daripada Shama yasumu sauman siyaman. Shama yasumu sauman siyaman wa huwa imsak. Nah, dan di kitab As-Siyam ini ada 5 bab yang disebutkan oleh penulis. Bab yang pertama adalah fi muqaddimatis siyam, pendahuluan terkait dengan puasa. Bab tsani, bab yang kedua adalah fil a'zalil wabiha lil fitri
wal muftirat, uzur atau keringanan yang dibolehkan untuk berbuka, ya, untuk berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian al-babus tsanis, bab yang ketiga adalah mustahabbatus siyami wa makruhatihi, hal-hal yang dianjurkan, hal-hal yang disunnahkan terkait dengan perkara puasa, dan juga hal-hal yang dibenci atau dimakruhkan. Kemudian di bab yang keempat, al-babur rabi' fil qada, dibahas tentang masalah mengqada, mengganti puasa atau utang puasa. Wasiyamul mustahab, demikian pula akan dibahas tentang puasa yang hukumnya sunnah, dianjurkan. Wa ma yakrahu wa yuhramu minas siyam, dan apa-apa yang dibenci atau dimakruhkan, dan juga apa-apa yang diharamkan dari dalam ibadah puasa. Dan al-babul khamis, bab yang kelima adalah fil i'tikafi, tentang masalah i'tikaf. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada bab al-babul awwal fi muqaddimatis siyam. Bab yang pertama yang disebutkan penulis adalah pendahuluan tentang puasa. Wa fihi iddatu masail, di pendahuluan ini terdapat beberapa pembahasan, ya, ada masail yang disebutkan atau masalah. Nah, dan di muqaddimah ini setidaknya penulis menyebutkan di sini 7 hal yang akan dibahas di muqaddimah tentang masalah puasa. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama adalah ta'rifus siyami wa bayanu arkanihi, yaitu definisi atau pengertian puasa dan penjelasan tentang rukun daripada ibadah puasa. Penjelasan tentang ta'rif, definisi dari puasa, dan juga tentang rukunnya. Al-awwal ta'rifuhu as-siyamu fil lughati al-imsaku 'ani syai'i. Kata beliau sang penulis hafizahullah taala, hafizahullah, as-siyam, iya, secara bahasa itu adalah al-imsaku 'ani syai'i, menahan diri dari sesuatu, ya, menahan diri dari sesuatu. Tadi kita sudah sebutkan asal katanya adalah shoma yasumu siyaman, ya, atau shoma yasumu siyaman atau shauman. Dia masdar, maknanya adalah al-imsak, al-imsaku an syai', menahan diri dari sesuatu. Nah, wa fi syara', ada secara istilah al-imsaku anil akli, yaitu menahan diri dari al-akli, makan, wasyurbi, dan juga minum, wasairil muftirat, demikian pula dengan semua yang membatalkannya atau semua pembatal, ma'an niyah, yang diiringi dengan niat, ya, yang disertai dengan niat, min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar, as-sadiqi, mulai dari terbitnya fajar shadiq, ila ghurubis syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari, sampai dengan terbenamnya matahari. Ini definisi puasa secara, ya, secara istilah. Al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan. Nah, menahan diri dari makan. Dan
semua yang memiliki hukum yang sama dengan makan. Makan itu memasukkan sesuatu melalui rongga mulut. Ya. Memasukkan sesuatu melalui rongga mulut. Nah, yang fungsinya adalah untuk mengenyangkan. Fungsinya mengenyangkan dan juga yang semisal dengan itu. Maka semua yang memiliki sifat seperti makanan yang masuk ke dalam tubuh itu masuk semua dalam hal ini. Ya. Mengapa demikian? Sebab di zaman kita ini, ya, seiring perkembangan zaman, ya, kadang makanan itu, ya, ada yang melalui oral itu mulut, ya. Kadang juga tidak melalui oral, tidak melalui mulut, ya. Tetapi fungsinya sama dengan makanan, ya, fungsinya sama dengan makanan. Olehnya para ulama, ya, ketika membahas tentang permasalahan ini, ya, khususnya yang kontemporer, itu menyebutkan dan mengisyaratkan hal tersebut. Seperti misalnya yang berfungsi seperti makanan adalah, ya, suntikan infus, yang hal tersebut memang, ya, berfungsi seperti makanan, ya. Dan yang semisal dengan itu. Nah, dan yang semisal dengan itu. Nah, bahkan sebahagian para ulama itu menerangkan, terkadang, ya, itu juga dihukumi sebagai makanan, ya, walaupun itu tidak mendatangkan manfaat. Ini makanan dimaklumi manfaatnya, ya. Makanan dimaklumi manfaatnya, ya. Tapi kalau misalnya ada yang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, ya, dan itu tidak bermanfaat, ya, apakah itu benda, sesuatu dan yang semisalnya, ya, sebahagian para ulama itu menghukumi sama dengan makanan, ya. Olehnya disebutkan bahwa itu termasuk sebagai muftirat, sebagai pembatal. Nah, demikian pula wasyurbi, semua minuman, wasairil muftirat, dan juga semua yang membatalkan. Semua yang membatalkan tidak selamanya makan dan minum, ya. Tidak selamanya yang membatalkan itu adalah makan dan minum. Di sana ada pembatal seperti misalnya haid dan nifas. Itu bukan makan dan minum, ya. Nah, makanya disebutkan di sini wasairil muftirat, dan semua yang membatalkan, ya. Nah, ma'an niyah, ya. Dan itu harus disertai dengan niat, ya. Kalau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di awal, yaitu at-ta'abbud lillahi biimsaki anil aqli ila akhir, ya. Beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum dan semua yang membatalkannya, ya. Adapun kalimat di sini ma'niyah, ini semakna dengan itu, ya, yaitu niatnya beribadah min tulu'il fajar, ya. Setelah itu disebutkan kapan waktu berpuasa, ya. Kapan waktu berpuasa? Kapan waktunya? Min tulu'il fajri as-sadiqi, mulai dari terbitnya fajar shadiq, ya. Mulai dari terbitnya fajar shadiq ila ghurubis syams, sampai dengan terbenamnya matahari. Ini waktu berpuasa. Nah, ya, waktu untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ini semua masuk ke dalam definisi atau pengertian daripada ibadah puasa. Nah, kemudian poin yang kedua yang disebutkan penulis hafizahumullah, arkanuhu, rukun daripada ibadah puasa. Min khilali ta'rifis siyami fil istilahi yattadihu anna lahu ruknaini asasiyaini huma
Al-awwal al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Ya. Poin yang kedua terkait dengan rukun daripada ibadah puasa ini, penulis hafizahumullah menyebutkan bahwasanya dari definisi puasa secara istilah nampak jelas bahwasanya puasa ini memiliki dua rukun asasi. Ya. Ada dua rukun pokok dalam ibadah puasa ini. Yang pertama kata beliau adalah al-imsak anil muftirat, yaitu menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Ya. Semua yang membatalkan puasa. Adapun secara rinci tentang semua yang membatalkan puasa itu akan masuk ya pada pembahasan yang pada tempatnya insyaallah taala. Ya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Ya. Ini rukun yang pertama. Nah, dan rukun ini adalah pilar dari seluruh ibadah. Setiap ibadah itu memiliki rukun yang tidak bisa tegak ibadah tersebut kalau rukunnya tidak ditegakkan. Ya. Kalau rukunnya tidak ditegakkan, kapan hilang rukun tersebut, maka tidak nampak bahwasanya ada ibadah. Ya. Dan tidak dianggap itu adalah ibadah. Ya. Walaupun dia mengklaim atau mengatakan bahwasanya dia sedang melakukan ibadah tersebut. Seperti ada yang mengklaim bahwasanya saya sedang puasa, tapi ternyata dia tidak menahan dirinya dari yang membatalkan puasa. Maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang yang shaim, yang berpuasa, sebab tidak terpenuhi rukunnya. Demikian pula dia mengklaim dia sedang berpuasa, tapi waktu berpuasanya bukan mulai dia menahan dari sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Misalnya dia puasanya malam. Dia puasanya malam. Atau puasanya siang, mulai jam 7 pagi sampai zuhur. Apakah yang dianggap puasa? Secara bahasa ya puasa. Sebab dia sudah al-imsaku an syai', dia menahan diri dari sesuatu. Adapun secara istilah dia tidak termasuk dari puasa yang dibenarkan oleh syara'. Nah, dan ini tidak terpenuhi rukun daripada ibadah puasa tersebut. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang dianjurkan untuk berpuasa setengah hari? Siapa juga yang menganjurkan anak-anak puasa setengah hari? Ya. Nah, ini mungkin ada yang menganjurkan demikian, itu untuk melatih dan mendidik mereka. Ya, untuk melatih dan mendidik mereka. Dan jangan dianggap itu adalah puasa yang terpenuhi rukunnya. Nah, sebab di antara rukun berpuasa tersebut adalah itu dilaksanakan mulai terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, sampai dengan terbenamnya matahari. Maka hendaknya kita perhatikan hal tersebut. Dan di sana banyak pembahasan terkait dengan ini. Namun insyaallah akan disebutkan pada tempatnya. Nah, rukun ini disebutkan dalilnya wa dalilu hadar rukun qaulihi ta'ala. Adapun dalil dari rukun yang pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 187. Ayat 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhun wabtagu ma kataballahu lakum." Maka sekarang silahkan kalian
Ya, berhubungan dengan mereka terkait dengan suami kepada istrinya. Wabtagu ma kataballahu lakum. Ya, dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu, hendaklah kalian makan dan minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai benar-benar nampak dengan jelas, ya, al khaytul abyad, benang yang putih, minal khaytil aswadi, dari benang yang hitam, minal fajri, dari fajar. Summa atimmus siyama ilal lail, ya. Kemudian hendaklah kalian menyempurnakan puasa sampai malam. Nah, dan awal malam itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Wal muradu bil khaytil abyadi, dan yang dimaksud dengan benang yang putih, wal khaytul aswadi, dan juga benang yang hitam, adalah bayadun nahari wa sawadul laili, yaitu, ya, bayadun nahar, terangnya siang, dan gelapnya malam. Nah, ini rukun yang pertama. Wasani, kemudian rukun yang kedua, ya, yang nampak dari definisi, dari sisi istilah adalah an-niyatu, yaitu niat. Bi an yuqsada as-shaimu bihadzal imsaki anil muftirat ibadatullah azza wajal. Iya. Rukun yang kedua itu adalah niat, yaitu orang yang berpuasa dia memaksudkan, iya, tujuannya dia menahan diri dari semua yang membatalkan puasa ini. Maksud dan tujuannya, ya, bahasa lainnya nawaitunya, ya, adalah ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar menahan makan, menahan minum, ya, begitu saja. Tapi ada maksud dan tujuannya, ya, ada nawaitunya yang benar, ya. Dia menahan diri dari hal tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fanniyatu tatamayyazul a'malil maqsudati lil ibadati an ghairiha minal a'mal. Niat ini yang membedakan amalan-amalan yang menjadi tujuan dari ibadah, ya, nah, dan juga dan selainnya daripada amalan-amalan yang lain, ya. Nah, wa bin niyati tatamayyazul ibadati ba'dhuha an ba'dhin. Demikian pula niat ini, dengan niat ini, ya, yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Fayuqsadu as-shaimu bihadzal siyami, maka hendaknya, ya, orang yang berpuasa dia memaksudkan, dia meniatkan, ya, puasa yang dia lakukan itu, ya, imma siyam Ramadan atau ghairihi min anwa'is siyami. Apakah dia memaksudkan atau meniatkan untuk puasa Ramadan atau, ya, puasa selain daripada puasa Ramadan. Nah, ini juga sangat penting jemaah sekalian. Ya. Kenapa? Sebab dari sini, dari niat inilah, ya, yang menjadikan apa-apa yang kita lakukan itu berbeda. Niat ini syarat daripada amalan ibadah.
Niat adalah syarat daripada amalan ibadah ini. Nah, yang membedakan antara sebuah ibadah dengan yang bukan ibadah itu niatnya. Ada yang berpuasa, dia tidak makan, tidak minum. Tapi ternyata niatnya untuk apa? Supaya sehat. Sebab dokter mengatakan kalau kamu puasa itu kalau diibaratkan dengan mesin, tubuh kita ini ada semacam jeda untuk maintenance. Dan itu memang benar. Jeda untuk maintenance. Bukan main ya, 1x24 jam. Full. Kerja ini kita punya tubuh. Ya. Semuanya bekerja. Ya. Mengolah makanan dan mengolah minuman, mengolah apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Diibaratkan sebagai sebuah mesin. Dengan berpuasa, ada jeda untuk maintenance. Untuk perawatan. Itu yang namanya maintenance akan memperpanjang usia mesin. Ya. Nah, dan itu dimaklumi. Ya, makanya ada yang puasa. Kenapa? Supaya sehat. Ya. Supaya kembali awet muda dan seterusnya, hilang semua toksin-toksin ya yang ada dalam tubuh. Niat seperti ini itu menjadikan apa yang dia lakukan bukan ibadah. Sebab dia tidak niatkan itu ibadah. Ya. Dia tidak niatkan itu untuk ibadah. Iya. Maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Dia hanya mendapatkan bagian dari duniawi yang dia inginkan dan tidak mendapatkan bagian dari akhirat sebab dia tidak meniatkan untuk ibadah. Nah, namun jangan kita katakan bahwasanya memang Nabi sudah katakan sumu tasihhu, puasalah kalian supaya sehat. Hadits yang menyebut tentang hal tersebut adalah hadits yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai landasan atau hujjah. Walaupun mungkin dan benar dari sisi fakta dan kenyataan, memang berpuasa itu akan menyehatkan. Tetapi jangan kita niatkan hanya untuk hal tersebut saja. Hendaknya niat dari puasa kita ini adalah beribadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa kita ini diterima di sisi Allah. Puasa kita ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan niat ini pula yang membedakan pahala antara ibadah yang kita lakukan ini atau dengan niat ini pula yang membedakan pahala yang didapatkan oleh si hamba. Semakin tinggi tingkat atau kadar keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah, maka semakin besar pula balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya. 6. Semakin besar pula balasan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuknya. Dan ini ibadah puasa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk ibadah yang cukup berat. Termasuk ibadah yang cukup berat. Makanya pensyariatan atau kewajiban untuk berpuasa di awal-awal Islam tidak langsung puasa Ramadan seperti yang biasa kita lakukan setiap tahun itu. Tidak. Setidaknya para ulama menyebutkan ada 3 tahapan sampai puasa Ramadan itu yang seperti yang kita laksanakan, sampai demikian modelnya. Tahapan yang pertama, kewajiban berpuasa kaum muslimin itu hanya puasa Asyura. Hanya puasa Asyura saja. Asyura ini hari ke-10 di bulan Muharram. Itu saja kewajiban. Tidak belum ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kewajibannya nanti pada tahun kedua Hijriyah. Nabi berpuasa mulanya pada tahun kedua Hijriyah, dan Nabi
selama hidup beliau hanya berpuasa selama 9 kali Ramadan menurut kesepakatan para ulama. Ya. Menurut kesepakatan para ulama. Nah, dan sebelum itu puasa yang wajib untuk kaum muslimin adalah puasa Asyura. Lalu tahapan yang kedua atau marhalah yang kedua, puasa ala takhir, yaitu kewajiban berpuasa tapi boleh memilih, boleh puasa boleh tidak. Ya, ini tahapan yang kedua. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang merasa berat, hendaklah dia beri makan fakir miskin, dan seterusnya. Ini tahapan yang kedua. Ya. Nah, kewajiban tapi alat takhir, ada pilihan. Ya. Nah, marhalah yang ketiga, tahapan yang ketiga kewajiban untuk berpuasa itu ketika ayat yang kita bacakan tadi itu dimansukh secara hukum dengan ayat setelahnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Dengan adanya ayat ini faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka disitulah puasa Ramadan hukumnya menjadi wajib aini atau fardu ain, kewajiban untuk setiap individu yang memenuhi syarat atau yang mukallaf. Nah, dan para ulama yang menjelaskan tahapan ini, mereka menyebutkan bahwasanya puasa ini adalah ibadah yang berat. Makanya at-tadarruj, bertahap. Nah, berat. Mengapa demikian? Sebab makanan dan minuman itulah penopang kehidupan manusia. Penopang kehidupan manusia di kehidupan dunia ini. Tanpa adanya makanan dan minuman, sangat sulit seseorang itu bisa melanjutkan kehidupannya. Sangat sulit seseorang bisa melanjutkan kehidupannya. Dan inilah yang paling diinginkan oleh setiap manusia, makan dan minum. Bahkan kebutuhan tersebut bukan hanya untuk manusia, tapi untuk setiap makhluk yang bernyawa. Tentu mereka butuh makan, butuh minum. Dan justru hal tersebut yang diperintahkan untuk kita tahan. Justru hal tersebut diperintahkan untuk kita tahan. Dan inilah yang menyebabkan hal tersebut menjadi berat. Karena berat, makanya tadarruj, bertahap. Nah, jemaah sekalian, jangan sampai ibadah yang luar biasa ini, ibadah yang berat ini, itu menjadi sia-sia disebabkan kesalahan yang kadang dianggap sepele oleh kebanyakan manusia. Kesalahan yang kadang sepele, diremehkan, dilalaikan oleh sebahagian saudara kita kaum muslimin. Apa itu? Niat. Nah, dia puasa untuk apa? Kebiasaan saya setiap tahun puasa. Memang asal Ramadan saya puasa. Ini niatnya keliru, jemaah. Niatnya keliru. Niatnya kan kebiasaan. Kenapa kamu berpuasa? Supaya sehat. Salah niatnya. Kenapa kamu berpuasa? Tidak enak. Kita tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, masa tidak puasa? Kenapa kamu berpuasa? Keluarga saya semuanya puasa, masa saya tidak puasa? Ini niat yang salah. Tolong diperbaiki. Tolong kita perbaiki jemaah sekalian. Ini kadang diremehkan, kadang disepelekan. Yang penting puasa, yang penting tidak makan, yang penting tidak minum. Niat ini sangat penting. Hanya saja tolong digarisbawahi bahwasanya
niat ini itu tidak diumumkan. Maksudnya tidak diumumkan, tidak diucapkan dengan lisan kita seperti yang biasa kita dapatkan di mana itu, di buku-buku ada kadang tertulis apa itu, nawaitu sauma gadin dan seterusnya. Iya. Ini secara bahasa bagus. Nawaitu, saya berniat saum, puasa, gadin, besok, cocok. Ya. Nah, pakai bahasa Arab lagi. Ya. Dan ini bukan niat sebenarnya, tapi pengumuman. Ya. Sama saja kalau dia bilang saya niat puasa besok. Ya. Nah, itu kan pengumuman namanya, bukan niat. Sebab niat itu sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat di kalangan mereka. Niat tempatnya di hati, bukan di lisan, bukan di bibir, tapi di hati. Ya. Nah, jadi hendaknya kita perhatikan ini, ya, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ya kita melalaikan rukun yang kedua ini, niat. Perhatikan niatnya. Nah, dan niat ini ya hendaknya ya, kita niatkan setiap malam, ya. Dimaklumi ya, ada sidang pendapat di kalangan para ulama terkait dengan masalah niat. Ya, sebagian mereka mengatakan bahwasanya niat itu cukup sekali saja. Yang wajibnya itu sekali saja di awal Ramadan, ya. Dan dianjurkan, ya. Ya, dianjurkan untuk memperbaharui niat setiap hari. Ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak bisa. Niat itu mesti setiap hari. Ya. Dan sebagian ulama yang lain itu mencukupkan diri dengan mengatakan niat cukup sekali di awal bulan, itu saja. Dan tidak ada anjuran yang ditekankan untuk dibaca setiap malam. Ya. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang lebih kuat dan yang lebih berhati-hati insyaallah taala adalah kita berniat untuk berpuasa, itu setiap malam sebelum terbitnya fajar, ya, sebelum terbitnya fajar. Ini jauh lebih berhati-hati. Nah, dan akan ada pembahasan khusus masalah niat di kitab ini. Ya, kita di sini hanya mengisyaratkan. Nah, apa dalil daripada rukun yang kedua ini? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Ya. Setiap amalan itu dengan niat, yakni amalan itu tidak dianggap kalau tidak ada niat. Ya, ini salah satu penafsiran dari para ulama. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa-apa yang dia niatkan. Nah, sesuai dengan apa-apa yang ia niatkan. Nah, kemudian al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Ya. Hukmu siyami Ramadan wa dalilu dzalik. Hukum puasa Ramadan dan dalil hukum tersebut. Faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahadu arkanil islamil khamsati. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan dan menjadikan puasa di bulan Ramadan ini sebagai salah satu daripada rukun Islam yang 5. Nah, salah satu dari
Ya. 5 rukun Islam. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala, dan itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai segenap kaum mukminin, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Kutiba alaikum ay furida alaikum. Ya. As-siyam, puasa. Ya, dan puasa yang disebut dan dalil dari nas ini, dari ayat ini, ya, asalnya itu ya kembali kepada makna siyam secara istilah. Ya. Nah, kembali kepada makna siyam secara istilah. Nah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana siyam atau puasa ini juga diwajibkan atas umat sebelum kalian. Menunjukkan bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah puasa yang sudah ada dan sudah dilakukan oleh umat sebelum kita. La'allakum tattaqun. Kemudian Allah sebutkan hikmah daripada ibadah puasa, yaitu menjadikan si hamba sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Nah, wa qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ya. Nah, Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan Ramadan, dan itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, yang Al-Quran ini adalah hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, petunjuk untuk manusia, dan berisi juga penjelasan dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda. Maka faman syahida minkumu syahra falyasum, siapa saja yang di antara kalian yang menyaksikan asy-syahr, bulan, ya, hendaknya dia berpuasa. Nah, hendaknya dia berpuasa. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Kemudian dari hadis, ya, walima rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan dari apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai beliau dan ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 pokok. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil baitillah man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menempuhnya. Hadits ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadits yang lain yang disebutkan oleh penulis, walima rawahu Talha ibn Ubaidillah, ya, dan juga apa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah, anna a'rabiyan jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'iran ra'si, bahwasanya ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi dalam keadaan sa'ir ra'si, ya, rambutnya itu acak-acakan, berdebu. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyami, beritakan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan untukku dari puasa. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahr Ramadan, yaitu puasa pada bulan Ramadan.
Qala, lalu laki-laki itu kembali bertanya, alayya ghairah, apakah ada kewajiban yang lain untukku? Qala, kata Nabi, la, tidak ada lagi. Illa an tatawwu'a syai'a, kecuali itu adalah tatawwu, puasa sunnat. Hadits ini dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, wa qad ajma'at al-ummatu ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat min ad-din bid-darurati wa anna munkiruhu kafirun murtaddun 'anil Islam. Dan juga umat sepakat kewajiban untuk berpuasa Ramadan, dan itu adalah salah satu daripada rukun Islam yang diketahui dan dimaklumi, dan siapa saja yang mengingkarinya itu kafir dan keluar daripada Islam, kafir dan keluar daripada Islam. Dan ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kadang muncul pertanyaan, apakah mereka yang tidak berpuasa itu di bulan Ramadan dicap kafir, sebagaimana mereka yang tidak melaksanakan sholat itu langsung dicap kafir? Maka di sini para ulama itu berbeda pendapat. Nah, dan yang benar insyaallah taala sebagaimana yang terangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, selama orang tersebut masih berkeyakinan bahwa puasa itu wajib, namun dia meninggalkan puasa mungkin disebabkan hawa nafsunya, malas dan yang semisalnya, tapi dia masih berkeyakinan itu wajib, maka yang seperti ini tidak dikafirkan, tidak dikafirkan dan tidak dianggap keluar dari Islam. Nah, yang dikafirkan dan dianggap keluar dari Islam adalah mereka yang berkeyakinan bahwa ibadah puasa itu tidak wajib, padahal telah ditegakkan hujjah kepadanya, telah sampai hujjah kepadanya, dan tidak ada yang menghalangi dia untuk mengamalkan hujjah tersebut. Nah, olehnya perkara ini mesti kita pahami. Dan juga kita jangan bergampangan mengkafirkan seseorang, mengeluarkan seseorang itu dari lingkup atau cakupan Islam, sebab hukum asalnya dia seorang muslim, hukum asalnya dia seorang muslim, dan tidak ada yang mengeluarkan dia dari hal tersebut kecuali dengan hujjah, kecuali dengan dalil, ditegakkan hujjah dan juga hilang penghalang-penghalangnya. Nah, fathabata bidzalika fardiyatus siyami bil kitabi was sunnati wal ijma', ajma'al muslimuna ala kufri man ankarah. Nah, dengan demikian maka kewajiban puasa ini itu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Kalau kita ditanya apa dasar kewajiban puasa, dasarnya Al-Quran, hadits, Ijma'. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, hadits yang sudah kita coba bacakan tadi, dan Ijma' kesepakatan kaum muslimin. Nah, demikian pula kesepakatan kaum muslimin, siapa yang mengingkari ibadah puasa ini, maka dia kafir dan keluar daripada lingkup Islam. Nah, dan pembahasan yang ketiga jemaah sekalian, tadi ini pembahasan yang penutup pada pertemuan kali ini adalah aqsamus siyam, pembagian puasa. As-siyamu qismani, wajibun wa tatawwu, wal wajibu yanqasimu ila salasati aqsamin. Puasa itu kata beliau dua macam. Ada yang wajib, ada yang tatawwu.
Ada puasa yang hukumnya wajib dan ada puasa yang hukumnya sunnah tatawwu. Ya. Adapun yang wajib terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah shaum Ramadhani, puasa Ramadan. Yang kedua adalah shaum kafarah. Ya. Puasa denda. Ya. 6. Seseorang yang melakukan pelanggaran itu dendanya ada. Ya. Seperti mereka yang melakukan pelanggaran ketika melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah, di antara kafarahnya itu adalah berpuasa. Nah, ini hukumnya wajib, ya. Nah, kemudian yang ketiga, shaumun nazar. Puasa nazar. Ya, dia berjanji untuk berpuasa, apakah nazarnya itu dengan syarat atau tanpa syarat. Ya, misalnya, kalau saya jadi menikah di musim pandemi tanpa ada halangan, saya akan puasa 3 hari mutatabi'aini, berturut-turut. Ya. Nah, ini nazarnya dia. Nah, qadarallah, Allah mudahkan semua urusannya. Di tengah musim pandemi yang bergejolak, ternyata dia bisa melaksanakan hijab kabul. Maka dia wajib berpuasa sesuai dengan nazarnya tersebut. Nah, wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Adapun pembicaraan kita di sini atau pembahasan kita di sini itu dibatasi hanya pada fi shaumi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Wa fi shaumi tatawwu, demikian pula dengan puasa tatawwu. Amma baqiyatul aqsami fatati fi maudhi'iha insyaallah taala. Adapun puasa-puasa yang lainnya yang tadi disebutkan itu akan disebutkan pada pembahasannya masing-masing insyaallah taala. Nah, sekira ini jemaah sekalian, hadirin wal hadirat, ikhwani fid din wa akhwati fillah, para pendengar radio, para pemengaji, pembahasan kita di awal ini terkait dengan fikih siam, yang kita ambil dari Al-Fiqhul Muyassar. Nah, sampai pada pembahasan atau masalah yang ketiga, itu pembagian puasa. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Kira demikian. Nah, saya tutup, Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua, menguatkan kita di masa-masa sulit seperti ini. Dan kemudian hendaknya kita mengikuti arahan dan bimbingan para ulama, demikian pula ulil amri, untuk tetap stay at home, stay at home, tetap di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan atau dalam kondisi yang memang darurat atau sangat urgen. Ini semua untuk memutuskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang kita bisa katakan luar biasa ini. Dan insyaallah taala itu kita mendapatkan pahala dari hal tersebut. Nah, dan kepada saudara-saudaraku yang terkena wabah ini, hendaknya bersabar, berikhtiar, dan berusaha untuk mendapatkan penawarnya. Demikian pula kepada para tenaga medis yang telah berjuang dengan segenap kemampuannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala untuk mereka. Dan yang terakhir yang saya ingin ingatkan, tolong jangan semata-mata mengandalkan kekuatan manusiawi, kekuatan dan kecanggihan teknologi, kekuatan dan kehebatan obat dan seterusnya, bahwasanya kita bisa melalui hal ini dengan kehebatan ini dan seterusnya. Jangan lupa jemaah sekalian, yang menurunkan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah pula yang berkuasa untuk mengangkat dan menghilangkannya. Jangan sampai kita bergantung, bertawakal
ya, kepada apa-apa yang nampak di kehidupan dunia ini dan kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekira ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.